Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Efesus 2 ayat 17 sampai dengan ayat 22. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus, di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah, di dalam Roh. Efesus 2 ayat 17 sampai dengan ayat 22. Inti dari ayat emas renungan kita adalah sebuah kota atau keluarga yang terpecah-pecah dan bermusuhan satu sama lain akan hancur. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Keluarga yang Utuh, ditulis oleh Arthur Jackson. Pada tanggal 16 Juni tahun 1858, ketika baru terpilih sebagai kandidat Partai Republik untuk Senat Amerika Serikat dari negara bagian Illinois, Abraham Lincoln menyampaikan pidatonya yang terkenal, Keluarga yang terpecah-pecah, yang menyoroti ketegangan di antara berbagai pihak di Amerika terkait isu perbudakan. Pidato ini mengusik banyak orang, baik teman maupun lawan Lincoln. Lincoln menganggap penting untuk memakai istilah keluarga yang terpecah-pecah, yang diucapkan Yesus di Matius 12 ayat 25. Karena istilah tersebut sangat dikenal dan mengena, Lincoln menggunakan ungkapan ini agar pidatonya masuk ke benak setiap orang sehingga mereka menyadari betapa gentingnya kondisi saat ini. Bila keluarga yang terpecah-pecah tak dapat bertahan lama, maka sebaliknya, keluarga yang utuh akan sanggup bertahan dari kehancuran. Secara prinsip, demikianlah seharusnya keluarga Allah, tertulis di dalam kitab Efesus 2 ayat 19.
Walaupun terdiri atas orang-orang dari berbagai latar belakang, bersama kita telah diperdamaikan dengan Allah dan sesama melalui kematian Yesus di kayu salib, tertulis dalam kitab Efesus 2 ayat 14 sampai dengan 16. Dengan mengingat kebenaran ini, Paulus memerintahkan orang percaya, berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara, tertulis dalam kitab Efesus 3 kemudian Efesus 4 ayat 3. Hari ini, saat ketegangan yang meningkat sedang mengancam kesatuan di antara kita, seperti dalam keluarga dan umat Tuhan, kiranya Allah memberi hikmat dan kekuatan agar kita dapat memelihara kesatuan itu dengan pertolongan Roh Kudus. Kita pun akan dimampukannya menjadi terang di tengah dunia yang gelap dan terpecah-pecah. Dari ayat renungan kita yang tertulis, sebuah kota atau keluarga yang terpecah-pecah dan bermusuhan satu sama lain akan hancur. Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa keluarga merupakan gagasan, desain dan karya nyata Allah bagi manusia. Dengan demikian, Allah adalah segala-galanya bagi keluarga dan keluarga adalah segala-galanya bagi Allah serta keluarga adalah segala-galanya bagi kita. Inilah esensi, hakikat dan implikasi dari tema kita tentang hidup bersama sebagai keluarga. Dimensi tersebut mencakup relasi vertikal dengan Allah, relasi internal dengan suami, istri, dan anak, dan relasi eksternal dengan keluarga besar dan sesama. Hidup bersama sebagai keluarga Allah harus nyata dalam totalitas interaksi dan aktivitas hidup kita. Contohnya merupakan hidup dalam kebenaran, dan kita mencintai dan hidup demi kebenaran itu. Jangan seperti Pilatus, yang oleh istrinya sudah diberitahu siapa sebenarnya yang salah, tapi dia tidak berani mengambil resiko lalu cuci tangan. Banyak di antara kita mengetahui kebenaran Tuhan, tapi tidak berani mengambil resikonya. Sikap ini tidak mencerminkan sikap anggota keluarga Allah. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Allah dapat menjadikan Anda sebagai pembawa damai di tengah keluarga? Ayat Alkitab mana saja yang dapat menolong Anda mengatasi ketegangan dan perpecahan dalam hubungan dengan orang lain? Hal ini patut kamu ketahui. Iman kepada Kristus lebih merupakan suatu pengalaman bersama daripada pengalaman pribadi. Ketika Perjanjian Baru menggambarkan kehidupan orang-orang percaya, istilah yang dipakai hampir selalu dalam bentuk jamak, dan itulah yang dinyatakan dalam Efesus 2 ayat 17 sampai dengan ayat 22. Ungkapan-ungkapan kuncinya adalah, kawan sewarga, dibangun bersama. Terdapat di dalam kitab Efesus 2 ayat 19 kemudian ayat 22. Setiap kali disebut, yang dimaksudkan adalah tubuh Kristus, bukan masing-masing pribadi. Selain itu, bukan saja ungkapan-ungkapan itu berbentuk jamak, tetapi juga mengacu kuat kepada jemaat sebagai suatu komunitas. Ini terlihat nyata dari istilah kawan dan bersama. Namun, istilah-istilah tersebut bukan semata-mata menyatakan kemajemukan, tetapi juga berbicara tentang memasuki suatu pengalaman bersama dengan satu sama lain sebagai umat percaya.
Gambaran itu diperkuat lebih dari 25 kali di dalam Perjanjian Baru, ketika kita ditantang oleh pertanyaan-pertanyaan, saling atau satu akan yang lain, seperti yang tertulis di dalam kitab dalam Roma 12 ayat 10 dan ayat 16, pasal 15 ayat 7 lalu Efesus 4 ayat 2, ayat 32 kemudian Efesus 5 ayat 21, yang menunjukkan bagaimana kita seharusnya berhubungan dengan satu sama lain sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.